Sasa. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas perbedaan pria asing dan pria Indonesia dalam berpacaran. Jadi apa aja sih perbedaan-perbedaan mereka? Disclaimer dulu ya guys, di video ini aku tidak menjelek-jelekan pria Indonesia maupun pria asing. Jadi di sini aku membahas secara garis besar aja dan sesuai dengan pengalaman aku pribadi. So, without any further ado atau kepanjangan intronya, yuk langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi, perbedaan pacaran antara pria Indo versus pria asing. Pertama, pria Indo lebih peka dan pria asing itu mereka lebih strict to the point. Jadi gini guys, kalau kamu suka sama orang asing, entah itu orang bule atau orang apa, mending kamu langsung ngomong aja, strict to the point. Terus seandainya kamu ketemu sama dia masih dalam masa PDKT, kamu juga harus jujur aja, kamu maunya gimana, mau just for fun atau mau cuma berteman aja atau pengen ke serious relationship. Karena pria bule itu nggak suka dikode-kode guys. Jadi mereka itu lebih baik kamu ngomong jujur apa adanya, saling terbuka, open minded, itu jauh lebih penting daripada kamu ngasih kode-kode, karena mereka nggak akan peka sama sekali dengan hal itu. Beda dengan pria Indo. Kalau pria Indo mungkin mereka lebih peka gitu ya, di kode sedikit gitu mereka langsung paham kalau emang kamu punya rasa sama dia. Tapi tidak dengan pria bule ataupun pria asing lainnya, karena bagi mereka itu untuk menentukan suatu hubungan, yuk kita pacaran ke hal yang lebih serius atau ke pacaran ke apa ya, tahap yang lebih dalam, itu biasanya mereka membutuhkan waktu. Jadi mereka nggak bisa langsung serius sama kamu hanya karena kenal sama kamu 1 bulan 2 bulan terus ngajak serius. Itu jarang banget ya, ada tapi itu jarang sekali, mungkin hanya 1 atau 2%. Hal yang kedua, pria Indo itu biasanya antar jemput pacar sampai di depan rumah. Dan kalau pria asing pacarannya kita meeting in the meeting point. Jadi kita ketemu, janjian gitu, seandainya malamnya janjian mau ketemuan atau mau pergi kencan gitu, kemana gitu. Jadi mereka menentukan di mana akan ketemu kamu, contohnya di stasiun atau di pemberhentian bus di mana gitu kan. Pokoknya di meeting point. Karena gini loh guys, pria asing, entah itu pria bule atau pria Asia lainnya, mereka tuh jarang banget bawa kendaraan pribadi saat kencan. Karena apalagi di Hong Kong gitu, biaya parkir itu mahal, dihitung per jam. Itu 1 jamnya itu ada yang $24, ada yang $40, itu tergantung. Dan itu nggak mudah gitu. Seandainya kamu mau makan di suatu restoran terus dia bawa mobil dan ternyata di restoran itu nggak ada tempat parkir, jadi dia harus muter-muter, mungkin bisa sampai 1 jam atau 2 jam baru ngedapetin tempat parkir, dan itu waste time banget. Makanya mereka tuh nggak suka kalau pergi kencan nyetir mobil sendiri. Jadi mereka lebih memilih untuk naik transportasi umum karena lebih convenient. Dan juga di sini transportasi umum segala macam itu ada, enak dan juga nyaman, bersih juga, murah juga. Jadi itulah alasan kenapa pria asing, entah itu pria bule atau Asia yang lainnya, itu jarang banget kencan bawa kendaraan pribadi. Beda kalau di Indonesia, mungkin cowok kamu punya mobil atau punya motor, jadi bisa antar jemput kamu sampai di depan rumah. Kalau di luar negeri jangan harap hal seperti itu akan terjadi padamu. Dan yang selanjutnya, nomor 3, pria Indo bayarin semuanya saat kencan. Jadi pria Indo itu mereka lebih spend money untuk wanitanya, karena mereka takut seandainya mereka nggak ngeluarin duit itu dianggap nggak modal. Tapi kalau pria luar negeri itu kita split the bill atau bayar sendiri-sendiri, itu adalah hal yang wajar banget terjadi, apalagi pria bule gitu kan. Karena aku beberapa kali aku punya pengalaman dengan pria bule. Aku tuh tipe orang yang nggak enakan gitu loh, atau mungkin gengsiku terlalu gede gitu ya. Jadi kalau seandainya kencan harus dibayarin sama cowok terus, itu aku ngerasa aku tuh nggak mandiri. Makanya aku kadang tuh kayak, seandainya aku jalan gitu sama pacar, makan siangnya atau makan paginya aku yang bayarin, terus nanti makan malamnya atau jajannya dia yang bayarin, itu it's fine for me. Jadi aku nggak selalu berharap dia tuh ngebayarin semuanya untuk aku. Bahkan untuk shopping aja aku tuh lebih sering keluar duit sendiri, karena aku nggak pernah minta-minta sama laki-laki untuk bayarin aku shopping. Ya karena itu tadi, gengsiku terlalu gede, dan juga aku nggak mau dianggap menjadi wanita yang materialistis sama pria. Karena pria bule bakal ilfil banget atau nggak bakal tertarik sama kamu kalau kamu tuh terkesan gold digger gitu. Jadi inilah perbedaan. Jadi jangan salah sangka ya guys, pria bule atau pria Asia lainnya itu bukannya nggak mau modal, tapi ya emang ini tuh apa ya, kulturnya gitu. Jadi beda banget dengan di Indonesia. Yang nomor 4,
pria bule, sorry. Hal berikutnya, nomor 4, pria Indo rata-rata suka ngegombal di chatting. Ayo, siapa ngaku? Ayo, pasti pernah ngerasain kan kalau pacarnya sering ngegombal di chat. Terus mereka tuh rata-rata ngechat kamu tuh nggak ada hentinya. Bahkan saat kerja pun mereka masih bisa nyolong-nyolong ngechat kamu. Bahkan sampai 24 jam, itu pengalaman aku banget. 9 tahun atau 10 tahun yang lalu, kita memanfaatin SMS gratis sampai 1000 SMS per hari, karena waktu zaman dulu tuh masih belum ada Android guys, jadi masih pakai pulsa biasa, SMS biasa, dan itu gratisannya sampai 1000. Jadi kalau udah lewat jam 12 malam dapat gratisan lagi, dan itu kita chatting nggak ada nonstopnya, padahal nggak tahu apa yang dibahas gitu kan. Dan pria asing biasanya kalau ketemu kencan, hangout atau chatting di HP itu, mereka lebih suka membahas topik-topik yang lagi hot, yang lagi trending saat ini, entah itu coronavirus atau pokoknya ekonomi atau apa. Dan pria bule itu atau pria asing, mereka lebih bukan mencintai sih, lebih menyukai wanita yang mereka punya knowledge, punya pengetahuan yang luas tentang hal itu. Jadi diajak ngomong tuh nyambung gitu loh guys, nggak hanya diam mematung aja. Terus hal berikutnya, nomor 5, pria Indo itu romantis tapi nggak sweet. Nah, gimana dong itu romantis tapi nggak sweet? Jadi gini guys, pria Indonesia itu ya memang romantis gitu, suka ngegombal seperti yang aku bilang tadi. Terus perhatian juga, perhatiannya pasti nanyain udah makan belum, udah ini belum, udah itu belum, jaga kesehatan gini gitu kan. Tapi dia nggak sweet yang aku maksud dalam arti di sini adalah ketika kencan, pria Indo jarang banget ngebawain tas ceweknya, jarang banget ngebawain belanjaan ceweknya. Itu yang aku bilang nggak sweet. Kalau pria asing lainnya atau pria bule, mereka biasanya ngebawain tas wanita, ngebawain belanjaan wanita, dan bahkan saat tali sepatu wanita itu lepas, mereka bakal ngebantu si wanita itu untuk masangin tali sepatunya atau membetulkan tali sepatunya lagi. Dan itu sesuai pengalaman aku ya, tapi ya personality juga sih. Kadang pria bule ada juga yang agak-agak cuek gimana, walaupun sebenarnya mereka juga romantis banget. Hal berikutnya, kayaknya udah sih, itu aja sesuai pengalaman aku. Jadi ini adalah pengalaman pribadi aku ya guys, jadi kalian nggak bisa menyamaratakan, karena ya itu tadi, setiap individu pasti punya sisi positif dan sisi negatifnya masing-masing. So semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, please like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya aku bisa membuat video-video yang bisa memotivasi kalian atau memberikan informasi-informasi kepada kalian semua. So I'll see you in the next video. Bye bye.